Assalamualaikum Sobat Islam. Kembali mengguncang jagat media sosial konflik Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ramai dikabarkan soal keributan KDRT hingga isu perselingkuhan yang marak saat ini. Kepolisian yang akhirnya mengungkap latar belakang Rizky Bilar bahwa kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pedangdut Lesti Kejora tersebut yang menurutnya suami ketahuan selingkuh hingga berujung tindakan KDRT. Lalu muncul tanggapan mengejutkan Gus Samsudin yang dari pertama dulu melihat Lesti Bilar dirasakan ada sesuatu yang tidak pas, yang menurut Gus Samsudin hitungannya 33, hingga tanggapan lengkap Buya Yahya terkait suami kasar hingga selingkuh tersebut. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Dari pertama dulu saya melihat siapa Mbak Lesti sama Bilar ini memang saya rasakan dari dulu ada sesuatu hal yang memang tidak pas ya. Untuk siapa nih Siti Lesti ini hitungannya 33. Inilah Muhammad Rizky Bilar, kelahiran Medan, Sumatera Utara 12 Juli 1995 yang tahun ini menginjak 27 tahun. Rizky yang di awal banyak dikabarkan telah menjalin kasih dengan rekan sesama artis, salah satunya dengan Dinda Hau, namun saat dijuluki sebagai Satboy karena ditinggal nikah oleh aktris cantik tersebut. Dirinya malah dijodohkan dengan Lesti Kejora yang saat itu juga baru putus dengan kekasihnya. Hingga akhirnya Rizky Bilar resmi menikah dengan Lesti Kejora 19 Agustus 2021 lalu di sebuah hotel Intercontinental di Pondok Indah, Jakarta. Setelah sebelumnya menikah siri terlebih dahulu di awal tahun 2021, lalu keduanya dinikahkan Ustadz Subki Al-Bukhuri sebagai penghulunya. Hingga kini dikaruniai seorang putra bernama Leslar Al-Fatih Bilar yang lahir 26 Desember 2021. Dan kini Leslar kembali ramai dengan kabar yang menurut pihak kepolisian Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh hingga berujung mencekik dan membanting Lesti Kejora hingga kini menggegerkan media sosial. Sementara Gus Samsudin yang masih viral dengan pesulap merah kini memberikan tanggapan dan perhitungan yang menurutnya sejak dulu ada sesuatu hal yang tidak pas menurut hitungan 33 di dalam Primbon Jawa. Yang di dalam arti pernikahan Leslar dikatakan berat dan dalam pernikahan gak ada yang cocok, yang ada malah dicocok-cocokkan dan gak ada yang sempurna, yang ada adalah saling menyempurnakan, kata Gus Samsudin. Lesti sama Bilar ini memang saya rasakan dari dulu ada sesuatu hal yang memang tidak pas ya. Sebenarnya pun juga walaupun tidak pas, kalau di dalam diri beliau ada niat untuk benar-benar menjaga itu ya insya Allah sih tidak apa-apa. Karena kalau dalam hitungan huruf abjadnya ya atau ilmu Jawanya memang hitungannya beliau ini Rizky Bilar sama untuk siapa nih Siti Lesti ini hitungannya 33. Hitungannya 33. Ya 33 itu ya, kalau pengen lebih jelasnya tanya ke ahli dalam hitungan lah ya, dalam hitungan abjadun atau dalam Primbon Jawa ya gitu. Memang ini kan ilmu Jawa, ini kan ilmu Titan ya, ilmu Titan. Saya kan juga, saya itu tasawuf kejawen gitu. Jadi saya itu senang juga ilmu Jawa. Dalam arti memang ya dikatakan berat ya berat. Kebanyakan bisa. Tapi nggak semua ya, nggak semua. Dan inilah tanggapan lengkap dari Buya Yahya terkait suami yang kasar hingga selingkuh dan haruskah minta cerai dalam hal ini. Selingkuh. Yang selingkuh mananya adalah yang melakukan hubungan haram, sudah punya yang halal. Naudzubillah, terhinakan laki-laki seperti itu. Sudah punya halal di rumahnya, ternyata melakukan yang haram. Namanya zina muhsan. Dan kalau seandainya perlu ditegakkan hukum, maka dia dirajam sampai mati. Dan dia mendapatkan kehinaan. Tapi kalau sudah dirajam di dunia, nggak dihukum lagi di akhirat.
Baik, kemudian jika benar dia naudzubillah takutlah kepada zina, sudah punya yang halal. Itu sebuah orang melakukan zina, mudah melakukan zina. Pertama kroposnya iman, yang kedua adalah pergaulan, yang ketiga adalah tontonan. Pergaulan itu adalah orang nyodor-nyodorkan begitu, sama tontonan yang ketiga. Tontonannya naudzubillah. Makanya jangan main-main nonton film porno, karena itu menjadikan Anda suka melirik kepada orang lain. Kenapa? Anda mencari-cari yang tidak ada pada istrimu atau suamimu. Naudzubillah. Jangan dianggap sepele. Fatwa picisan yang difatwakan sebagian ulama itu menjerumuskan. Sebab kalau sudah orang biasa nonton film kotor itu, akhirnya menyimpulkan istriku tidak seperti dia, sehingga dia kemana-mana mencari, sehingga gak akan puas dengan istrinya atau tidak akan puas dengan suaminya. Rugilah dia. Muqaddimah zina di situ. Sehingga dia mencoba yang lain, mencoba. Dan sekali orang berzina, maka mudah melakukan 1000 kali zina. Karena sudah tidak takut kepada Allah. Tapi orang yang merasa cukup dengan yang halal, satu halal cukup. Tapi kalau zina, 1000 wanita tidak akan cukup, 1000 laki-laki tidak cukup, karena kehinaan. Baik, kalau sudah ada seorang laki-laki mengatakan seperti itu, sampai aku tidak senang kepadamu dan sebagainya, mungkin yang harus difahami, ketahuilah seorang istri, Anda punya Tuhan, punya Allah yang maha kaya. Karena mafsadatnya, kerusakannya sangat berat nanti. Bukan saja urusan penyakit dohir, mungkin suami akan bawa penyakit, itu iya. Tapi lebih dari itu, khawatir setan membisikkan di dalam dirimu sambil menjaga rumah tangga, tapi sambil membisikkan, dia saja begitu, ngapain kamu tidak begitu juga? Pada akhirnya bisa sampai di sini bisikan itu. Naudzubillah. Maka berpisah kadang lebih bagus daripada harus bertahan tapi mendengar bisikan syaitan. Berpisah kenapa? Dia melakukan keharaman, fasik, melakukan zina, sudah tidak malu lagi. Tapi kalau suamimu menikah lain, jangan serta-merta minta cerai, meninggalkan dan sebagainya, atau menyuruh cerai dia. Tapi kalau zina adalah kehinaan. Cuman banyak wanita bodoh lebih senang suaminya berzina daripada menikahlah lagi. Wanita bodoh kotor nanti. Baik, kalau seperti itu, kalau suami sudah tidak bisa lemah lembut, kalimatnya kasar, melakukan kefasikan, maka seorang wanita di saat seperti itu, kalau minta cerai sudah tidak haram lagi. Semula wanita minta cerai adalah haram. Adapun pertimbangan anak, bolehlah Anda atau seorang tersebut mempertahankan anaknya, tapi ingat, Anda harus bisa bertahan dalam kebaikan. Jangan sampai terlintas di hati Anda keinginan untuk melakukan yang serupa, balas. Naudzubillah. Itu bisa jadi bisikan setan. Baik, seperti itulah. Sabar, tabah, bagus. Tapi ingat, suami pun harus ditarik kepada kebaikan. Bisa jadi suami tersebut bukan orang yang biasa melakukan kehinaan, cuman karena kepleset. Kemudian selanjutnya, kamu harus bisa bersaing. Wanita yang punya masalah semacam ini, bersaing dengan siapa? Bukan bersaing dengan wanita tersebut, bukan. Anda kalah, dia masih 22 tahun, Anda sudah 40. Anda bersaing dengan dirimu sendiri. Buatlah perubahan. Mungkin selama ini kamu kurang perhatian, kamu kurang pokoknya. Ini kadang-kadang wanita tuh kalau sudah suaminya punya masalah baru sadar. Iya, dipanggil suaminya ogah-ogahan, ngangetin sayur lama-lama. Ini kan model perempuan, giliran suaminya punya masalah baru bingung. Semoga Allah menjaga hubungan keluarga kita, suami istri yang saling mencintai, indah kan Allah. Dan takutlah kepada zina, takutlah kepada muqaddimah zina, kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat, kehinaan di diri, dan kehinaan di anak keturunan. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, anaknya cucunya masih bangga. Tapi seorang cucu kalau mengetahui mbahnya pernah berzina akan terhinakan sampai kapanpun. Itu akan nempel di jidat sampai kapanpun. Jauhilah zina. Makanya zina hendaknya ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tanggapan Gus Samsudin yang sampai saat ini masih belum membereskan persoalan dengan pesulap merah, hingga tanggapan lengkap dari Buya Yahya terkait kisruh dalam pernikahan. Sekali lagi, Buya Yahya bukan membahas tertuju langsung soal Lesti Bilar, tapi beliau membahas secara umum untuk kita ambil sisi pelajaran dan pencerahan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren.
Di antaranya yang terpercaya, pembangunan Pondok Pesantren Gunung Panda Malang, rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.